Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 82. Jangan pernah tinggalkan aku. Selamat mendengarkan. Pagi itu, terdapat 4 tatapan yang sama menunjukkan suatu kekhawatiran saat Dr. Martha mengecek kondisi Kinara. Iya, Tuan Besar Baskara, Leonard itu sendiri, Pak Rudi, dan Bu Betty. Sebenarnya hal itu membuat Kinara merasa tidak enak. Semua sebab Mas Tara yang dengan berlebihannya langsung berlari keluar meminta Pak Rudi untuk menghubungi Dr. Martha dan membuat riuh seisi rumah akibat kepanikan Leonard. Hingga seorang dokter akhirnya meminta Kinar untuk mengecek urinnya menggunakan test pack. Terlihat dari senyum cerah Bu Betty, dia sepertinya tahu bahwa nona muda tidaklah sakit, melainkan adanya sesuatu yang mungkin akan menjadi kabar gembira untuk keluarga ini. Dan benar saja, saat Kinar keluar dari kamar mandi, dia pun menangis dan langsung memeluk suaminya. Apa yang terjadi, sayang? Aku hamil lagi, Mas. Leon pun terdiam, namun matanya mulai berkaca-kaca. Hingga sekilas senyum mulai melebar dari bibirnya. Kau serius? Ia pun meraih test pack di tangannya. Dokter, tolong cek, apa ini akurat? Dan istriku beneran hamil? Tanya Leon seraya menyerahkan test pack di tangannya. Sang dokter pun menerima itu lalu mengeceknya sebentar dan tersenyum. Benar, Tuan. Nona Kinara tengah mengandung. Dan setelah mendengar keterangan nona muda, berarti janin itu sudah berusia 8 minggu. Mendengar itu, Leon pun mulai menitikkan air mata, membuatnya semakin mempererat pelukannya, serta sesekali mengecup pangkal kepala sang istri. Terima kasih, sayang. Aku senang kau bisa hamil lagi. Rona bahagia bercampur haru tidak hanya terpancar di wajah Leonard. Sang ayah pun sama. Beliau turut bahagia. Ia terlihat mengusap matanya yang basah walaupun masih dengan ekspresi datar. Sepertinya dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa haru itu. Selamat ya, Tuan, Nona. Tolong jaga baik-baik kandungannya. Terlebih Nona Kinar memiliki riwayat abortus 1 kali. Iya dokter, terima kasih. Leon tersenyum haru, dan ia menjabat tangan sang dokter, sama halnya dengan Kinar yang turut mengucapkan terima kasih. Setelah dokter memberikan resep obat, beliau pun berpamitan, dengan ditemani Bu Betty yang turut mengantar dokter wanita itu keluar. Sementara Tuan Baskara pun berjalan mendekati, dia menyentuh bahu sang menantu. Kau tahu janin yang ada dalam kandunganmu itu adalah calon pewaris Dewantara Group. Bidik sang ayah mertua. Kinar pun mengangguk cepat. Jadi jaga dia baik-baik. Kalau sampai ada apa-apa, maka bersiaplah mendapatkan hukuman dariku. Kau mengerti? Mengerti, ayah. Tuan Baskara pun membalas senyuman tipis, lalu menoleh ke arah Leonard. Perhatikan dia lebih baik lagi. Iya, ya. Dan setelah Tuan Baskara juga Pak Rudi keluar, Leon pun kembali memeluk sang istri. Terima kasih banyak, sayang. Terima kasih. Terima kasih kau sudah mau menerima benihku dan menumbuhkannya di rahimmu. Aku mencintaimu, istriku. Leon memeluk erat Kinara saking senangnya. Iya, Mas. Tapi lepaskan aku tidak bisa bernafas. Oh. Leon melepasnya lalu mengecup pipi sang istri, sementara Kinar hanya terkekeh. Ya, selama hamil, Leonard benar-benar lebih overprotektif dari sebelumnya. Dia pun tak henti-hentinya menghubungi Kinara selama dia tengah bekerja. Menanyakan dia sudah makankah, menanyakan kegiatannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya, semua hal tentang Kinar dia harus mendapatkan laporannya. Sudah berselang beberapa hari, malam ini Mas Tara mengajak Kinar ke atap gedung Dewantara Group demi menunaikan janjinya dulu yang hendak memberikan sebuah pertunjukan bunga api untuk sang istri. Tak hanya itu, sebuah tenda kecil pun terpasang di sana, membuat Kinar jauh lebih merasa bahagia lagi. Ya, Leon sengaja menyiapkan itu demi bisa menyaksikan bunga api di dalam tenda agar sedikit lebih hangat, sehingga Kinar bisa jauh lebih nyaman lagi. Kinar sedikit terharu saat bunga-bunga api itu mulai menyala dan meletup-letup di langit yang cerah di malam hari. Sang suami yang melihat hanya bisa tersenyum,
lalu meraih tangan Kinara, membuat gadis itu menoleh, terlebih saat Leon memberikannya sebuah kecupan lembut di tangannya. Sayang, kau tahu betapa hidupku sebelum ini berantakan karena cinta. Setelah itu Leon melepaskan kecupannya. Dia pernah mengisi hatiku sebagai cinta pertama yang membuatku yakin jika tidak ada cinta terbaik selain cintanya. Kinar pun terdiam. Dia tahu, dia yang suaminya maksud adalah Fiona. Kau jangan marah aku berkata seperti ini ya. Leon mengusap-usap wajah sang istri. Kinar pun menggeleng seraya tersenyum. Sungguh, kau tidak marah aku membahasnya? Mas Tara, semua orang punya masa lalu. Aku mungkin akan sedikit cemburu jika kau mengungkit itu. Namun aku tidak apa-apa kok jika kau ingin bercerita dan tidak marah juga. Leona tersenyum. Kini ia mendaratkan satu kecupan di kening sang istri sejenak, lalu melepasnya lagi. Iya, dia yang pernah mengkhianatiku, membuatku jera untuk bercinta. Karena kepergiannya, hidupku jadi tak karuan. Keluar masuk klub bahkan perusahaan. Aku sampai malas untuk mengurusnya lagi. Dan Ivan, dialah yang jadi keteter dengan semua pekerjaan. Terkekeh, ia pun berpindah posisi. Kini duduk di belakang Kinar dengan kedua tangannya melingkar di pinggang sang istri, seraya meletakkan dagunya di bahu Kinar. Sementara bunga api masih menyala di langit, seperti sebuah perayaan tahun baru. Tak henti-hentinya bunga api itu meluncur dan meledak di sana, memunculkan cahaya indah dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, sangat cantik kelihatannya. Berarti dulu Mas itu sangat mencintai Nona Fiona ya? Hanya menjawab dengan itu saja sudah cukup membuat Kinar sedikit tersayat. Memang, sepertinya tidak baik membahas masa lalu. Mas, kita ganti topik saja ya. Leon pun paham. Maaf ya. Leonard mempererat pelukannya seraya mengusap perut sang istri yang masih rata. Ia ingin menyapa calon anaknya juga dengan usapan lembut di perut Kinar. Tidak apa cinta. Kinar menoleh hanya untuk mengecup pipi sang suami, sehingga Leon pun tersenyum. Tapi kau percaya kan kalau aku yang sekarang jauh lebih mencintaimu? Percaya? Leon pun terkekeh. Ya ampun, aku selalu gemas denganmu sayang. Tapi aku penasaran, kalau sampai aku meninggalkanmu, apa kau akan sama seperti saat ditinggal dia? Kenapa kau tanya seperti itu sih? Jika kau yang meninggalkan aku mungkin akan bunuh diri. Mas Tara jangan bicara seperti itu. Makanya, jangan tinggalkan aku. Karena yang perlu kau tahu, cintaku jauh lebih besar kepadamu daripada kepadanya dulu. Benarkah? Kau tidak bicara seperti ini karena di hadapanku kan? Apa kau meragukanku sayang? Sedikit. Leon pun ikut terkekeh. Percayalah sayang, karena hanya kau satu-satunya wanita yang kutiduri. Itu sebabnya hati dan perasaanku sudah kutumpahkan seluruhnya, hanya untukmu seorang. Makanya jangan pernah punya pikiran untuk meninggalkanku. Kinar tersenyum. Ia senang mendengar itu dari bibir sang suami. Kalau kematian yang merenggutku lebih dulu, bagaimana? Leon terdiam. Ia bahkan tidak mau membayangkan itu. Ia ingat jelas saat sang ibu pergi untuk selamanya. Betapa terpuruknya sang ayah, yang bahkan tidak mau lagi tinggal di Indonesia demi bisa menyembuhkan luka hatinya. Mas Tara, jangan bahas itu, aku tidak mau. Mengecup leher sang istri, Kinar pun terkekeh. Pokoknya jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu Kinara, jadi tetaplah di sisiku. Kinar menoleh. Iya cinta, aku akan berdoa pada Sang Maha Kuasa agar aku dan kau bisa menua bersama. Leon tersenyum. Amin. Setelah itu ia pun mendaratkan sebuah kecupan di bibir sang istri. Cukup lama, tanpa peduli lagi dengan bunga api itu saking hanyutnya. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.